dengan saya, emak YouTuber Laura Irawati, dan malam ini ceria karena besok weekend lagi gitu kan. Tapi ya namanya pengusaha, bukan karyawan, jadi kadang Sabtu Minggu juga tetap dipakai untuk kerja. Tapi saya bukan itu yang ingin saya sampaikan. Hari ini kebetulan alhamdulillah ada beberapa hal yang menjadi bagian daripada persiapan resolusi saya, sehingga saya ceria banget ya malam ini gitu kan, mengenergi saya. Namun ada juga beberapa hal yang terjadi sebenarnya udah seminggu ini gitu kan, bagaimana beberapa sahabat saya terkena COVID, dan itu ada beberapa juga bahkan sudah update di Facebooknya menyatakan bahwa sedang melakukan isolasi mandiri. Dan tidak malu untuk disampaikan karena memang ini COVID ini adalah musibah, bukan aib ya. Saya sudah sampaikan juga di Facebook saya hari ini bahwa kalau kita terkena COVID ini itu adalah bagian dari musibah, bukan aib yang harus ditutupi. Oke, kenapa saya sampaikan ini? Sebenarnya saya juga based on true story, karena saya selama 2,5 minggu membantu keluarga dekat saya yang terkena COVID, dan alhamdulillah di Kamis minggu kemarin sudah swab kembali dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Nah, saya ingin share, tapi juga saya ingin mencari nih sumber yang bisa menyampaikan dengan cara yang sederhana, meskipun sudah berjalan selama setahun dan menjadi berita biasa bagi sahabat-sahabat. Tapi hari ini saya lihat di website resmi dari pemerintah bahwa rekor hari ini mencapai 10.000 lebih kasus COVID baru. Oh my god. Jadi kita sebagai warga negara memang wajib untuk ikut membantu pemerintah menyampaikan ini dengan cara yang sederhana. Oke, saya akan mengajak sahabat-sahabat berkenalan dengan salah satu teman saya di Facebook. Kenapa saya sebut teman? Karena saya belum kenal dengan beliau gitu kan, tapi beliau adalah seorang dokter dan lulusan dari Universitas Pajajaran. Beliau namanya adalah Bundok, di Facebook ini Bundok atau namanya adalah Uum Sabira. Ibu Uum Sabira, salam kenal dari saya, dari Laura Irawati. Dan izin hari ini Ibu, saya ingin share tentang update Ibu yang menggunakan bahasa yang biasa namun sangat mudah dimengerti oleh sahabat-sahabat nanti untuk bisa ikut menangani, bisa ikut menghadapi diri atau keluarga yang terkena COVID, sehingga bisa menanganinya dengan tepat, cepat, dan tuntas. Kenapa begitu? Oke. Saya sapa dulu. Kenapa sih Bu Laura kenapa pakai Ibu Sabira? Karena Facebook beliau tentang posting ini sudah di-share oleh 889 orang. Wow. Oke, masih penasaran kan apa yang akan disampaikan atau apa yang sudah disampaikan oleh Bundok gitu kan, oleh Ibu Sabira, sehingga kemudian saya dengan 889 orang lainnya men-share ini di Facebook masing-masing. Oke, di sini ada tentang critical time yang seringkali kemudian menjadi penyebab mohon maaf adanya kasus-kasus kematian dari para penderita COVID, dan ini bisa terjadi hanya dalam waktu 24 jam. Oh my god. Jadi yuk kita ikutin bareng bagaimana kita mengenal sekali lagi Pak COVID ini dengan lebih dekat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan jika kita atau sahabat-sahabat kita, keluarga dekat kita, atau bahkan teman yang terkena. Kita bisa ikut membantu memberikan informasi tentang COVID ini sehingga kita tidak lengah dalam memberikan penanganan secara lebih cepat. Oke, saya juga nggak mau sembarangan. Hari ini saya juga sudah print beberapa informasi tambahan. Karena apa? Karena ini adalah informasi yang saat ini begitu diperlukan oleh masyarakat dan oleh kita gitu loh, sehingga tadi penanganannya bisa lebih cepat. Kita tahu jika ada perubahan yang terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan kemudian. Oke, mari kita berkenalan dengan Pak COVID ini. Saya akan membagi menjadi 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Nah, kenapa dibagi 3? Ini adalah fase-fase tingkatan di mana nantinya kita akan mengetahui seberapa jauh COVID ini berpengaruh kepada tubuh kita. Oke, fase pertama biasanya ini adalah fase gejala penyakit biasa, ringan, atau bahkan ada juga yang OTG, orang tanpa gejala.
Namun dari sekian banyak kasus ada delapan gejala yang sahabat-sahabat harus mulai antisipasi jika ini terjadi pada diri kita. Dan di 2021 ini bertambah lagi dari 8 gejala menjadi 11 gitu loh, tambah 3 lagi. Kayak apa saja sih itu? Yang pertama, demam tinggi, kemudian biasanya juga mungkin turun, tapi kemudian disertai dengan yang lain, misal yang kedua disertai yang lain, yaitu kedua batuk. Kemudian yang ketiga, sesak napas tidak seperti biasanya. Yang keempat, kelelahan. Biasanya kalau kita minum kopi atau istirahat, lelah kita hilang, tapi ini kok lelahnya nggak hilang-hilang gitu loh, seperti itu. Kemudian yang kelima, tubuh terasa sakit seperti habis lari-lari, atau misalnya seperti habis mengangkut barang berat, atau misalnya habis melakukan aktivitas yang lebih berat dibanding biasanya. Nah, ini tubuh terasa sakit tapi kok nggak hilang-hilang sakit. Nah, ini juga menjadi sebuah gejala awal dari para penderita COVID yang mulai masuk tuh virusnya. Kemudian yang keenam, sakit kepala. Nah, ini sahabat-sahabat yang biasanya tidak sakit kepala, atau misalnya sakit kepala minum obat lalu hilang, kok ini nggak hilang-hilang. Nah, itu patut juga diwaspadai. Kemudian yang ketujuh, kehilangan rasa atau tidak bisa membawi sesuatu. Nah, ini seringkali membuat banyak orang menjadi panik saat kemudian kok makan nggak kerasa apa-apa gitu kan, atau saya cium kok nggak kerasa bau apapun. Nah, itu menjadi tanda tambahan yang seringkali mengantarai seseorang jika sudah terkena paparan virus COVID. Oke, yang kedelapan, sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan menelan sakit gitu, seperti mau flu. Nah, itu 8 yang awalnya itu mengantarai dari para di fase 1. Tapi di 2021 ini ada lagi tambahan gitu kan dari para penderita COVID awal di fase 1, yaitu adalah pilek, kemudian diare dan mual. Nah, ini 3 hal ini menjadi tambahan yang seringkali mengantarai para penderita COVID di tahap 1. Nah, tahap 1 ini terjadi biasanya 1 sampai 5 hari. Baik, sekarang saya masuk di fase kedua atau fase yang disebut sebagai critical time daripada fase COVID. Kenapa? Karena setelah tadi ada 13 gejala yang sahabat-sahabat mungkin sebagai orang yang terkena COVID mengalami dan bisa diobati dengan cara yang biasa, dengan obat-obatan biasa. Namun jika tidak bisa kemudian mengatasi ini, atau bahkan terlena dengan 13 gejala, salah satu sembuh tapi kemudian menimbulkan gejala-gejala yang lainnya. Nah, ini akan masuk ke fase kedua. Fase kedua ini sebenarnya disebut sebagai critical time daripada sakit COVID yang dialami. Kenapa? Karena di fase inilah mulai si virus, jika imun kita tidak bagus, mulai menyerang paru-paru. Paru-paru ini kalau biasa dia langsung sesak, tapi di banyak kasus COVID dia tidak menyerang sesak, tapi menurunkan kadar oksigen atau SpO2 yang ada di tubuh kita. Kalau sudah berkurang kadar oksigen ya, nah itu mulai merusak sistem organ yang lemah di tubuh kita. Makanya saya sarankan untuk sahabat di FB, saya minta teman-teman kalau yang memang memiliki dana, bisa membeli alat namanya pulse oximetry. Nah, ini pulse oximetry ini penting untuk sahabat-sahabat, teman-teman yang melakukan isolasi mandiri. Kenapa? Karena itu alatnya dimasukin di sini. Bisa kelihatan kalau normal itu 94 di atas 94%, tapi kalau yang tidak normal, yang kadar oksigennya turun, itu biasanya 94 ke bawah. Nah, kalau semakin rendah, nah itu harus dibawa ke dokter sehingga bisa diantisipasi dengan baik. Ini alatnya ini, dan ini penting untuk dimiliki oleh sahabat dan bisa dibeli di tempat penjualan alat kesehatan, atau bisa juga dibeli secara online. Ini saya contohkan di bibli.com, harganya juga bisa dilihat di sini. Oke, dan ini sangat mudah pemakaiannya. Tinggal dipakai di jari kita.
Oke, di fase kedua ini, jika kita tidak segera memberikan, penanganan, itu kita akan masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini tadi saya mohon maaf menyampaikan, tidak harus terjadi dalam waktu 7 sampai 10 hari atau 14 hari, tapi bahkan bisa dalam waktu 24 jam atau kurang, jika tadi kadar oksigen atau SpO2 di tubuh kita menurun. Karena apa? Jika kadar oksigen turun dan menyerang organ tubuh dan itu tidak diatasi dengan segera, itu akan memperparah. Oke, di fase ketiga ini saya akan sampaikan, saya akan baca karena saya tidak mau salah, karena ini lebih bersifat informasi yang bersifat medis gitu kan. Oke, jika kita tidak memiliki imun yang baik di fase pertama, kemudian fase kedua kita tidak mengobati dan kita tidak asupi diri kita dengan vitamin-vitamin, terutama tadi vitamin C, maka akan banyak bisa terjadi seperti ini. Pertama, merusak tidak hanya paru-paru tapi juga jantung, pembuluh darah, saraf otak, ginjal, liver, dan lain-lain. Di fase ini atau fase hiperinflamasi ini, jika tadi kadar SpO2-nya sudah sangat turun, itu terjadi gagal nafas, saya sampai merinding, gagal jantung, gagal ginjal, gula darah melonjak tinggi, kemudian gangguan pembekuan darah, penurunan kesadaran, bahkan bisa stroke. Dan inilah yang menyebabkan kemudian, mohon maaf sekali lagi, kematian. Seperti itu. Jadi kalau saya semoga masih ada share-nya, nanti saya cari di data saya, itu ada wali kota pada pagi hari dia masih share gitu kan, ayo sahabat, jangan abaikan COVID, dan siangnya beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tadi kadar oksigennya turun dan kemudian terjadi penyerangan atau perusakan yang ada di tubuh pasien, seperti itu. Ulun ingin mengingatkan kepada warga Kota Banjarbaru bahwa persoalan COVID ini jangan dianggap enteng. Ini benar-benar nyata dan kita harus melawannya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oke, jadi sahabat-sahabat jangan pernah abaikan atau tidak segera mengatasi jika terjadi tadi 13 tanda-tanda di tubuh kita jika kita sudah mulai terserang oleh virus COVID. Karena kalau tidak dialami fase 1, 2, 3 itu bisa tidak terjadi dalam 14 hari, bahkan bisa dalam hitungan jam saja dan bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk tetap memakai protokol kesehatan dengan 3M. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. 3 hal itu kalau bisa dilakukan semaksimal mungkin apapun aktivitas, apapun kegiatan yang kita lakukan. Dan juga kita menghindari 3K, kerumunan, kontak langsung, dan ada di kamar atau ruang tertutup selama jangka waktu yang lama, terutama untuk sahabat-sahabat yang sering rapat di ruang ber-AC. Jika memang terpaksa harus, ya memakai tadi 3M tadi kita laksanakan secara maksimal protokol kesehatan. Jadi begitu sahabat-sahabat, saya tetap menyampaikan ini dengan ceria, dengan semangat, karena COVID sekali lagi bukan aib tapi adalah musibah yang kalau terjadi pada kita atau keluarga di sekitar kita, kita harus bisa mengatasi ini dengan cepat. Makanya kenapa saya sampaikan informasi ini. Dan terima kasih kepada Bunda Bundok atau Ibu Sabira untuk informasinya. Salam kenal dan salam persahabatan Ibu, Bu Dokter. Semoga bisa terus menambah inspirasi. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin memfollow atau saat ini sedang terkena COVID atau keluarganya sedang terkena COVID atau orang-orang dekatnya sedang terkena COVID, bisa lihat di situ banyak sekali share beliau tentang COVID, dan juga beliau menyampaikannya dengan bahasa yang sangat familiar dan mudah dimengerti oleh kita, sehingga kita bisa tadi lebih kenal dekat dengan si bapak COVID ini gitu loh. Sekali lagi salam sukses Ibu Dokter yang cantik. Semoga terus menginspirasi kepada kami semua tentang bagaimana kita menghadapi bersama COVID ini, dan untuk yang terkena bisa selamat dan bisa kembali sehat seperti sedia kala.
Oke, demikian dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap memakai selalu protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas yang kita lakukan, karena kesehatan jauh lebih penting dibanding jika kita harus mengalami ini tanpa kita mengerti apa yang bisa kita lakukan secara maksimal untuk penyembuhan yang ada. Oke, demikian dari saya. Selamat beristirahat dan juga selamat berweekend ria. Tapi tadi kalau bisa hindari keramaian untuk sementara saat ini, ayo kita hindari dulu untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga. Oke, demikian dari saya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.